Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Ruko nomor 4. Gimana nih kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Walaupun sekarang awal bulan, gaji masih ada. Jangan lupa bayar paylater. Sekarang di episode 4 ini kita ada tema yaitu tentang literasi ya. Kita kedatangan bintang tamu Mas Ron ya, Mas Ron, sehat Mas Ron. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dikenalin dulu Mas Ron, siapa Mas Ron itu? Kenalin teman-teman, aku Roni. Aku dari Wonosobo. Kebetulan datang ke sini atas undangan dari teman kawan-kawan ini. Gitu Pak. Jauh ya dari Wonosobo. Jauh banget. Jam berapa dari Wonosobo? Kebetulan lagi stay di Bandung. Oh, lagi stay di Bandung, keren banget dari Wonosobo. Pengangguran Pak, biasa. Jadi langsung aja ya Mas Ron ya tentang literasi. Sebelumnya kita jelasin dulu nih. Takutnya teman-teman kita ada yang kurang tahu gitu. Apa sih literasi itu? Mungkin ya cuma tahu literasi itu cuma bacaan, tentang skill membaca, skill berbicara. Adanya dari KBBI nih, sumbernya akurat, konkret. Menurut KBBI itu, ini singkat aja ya. Literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, artinya seorang individu itu harus memiliki kemampuan literasi agar setiap informasi yang dia dapatkan itu bisa dia tangkap dengan jelas gitu. Nah, sedangkan melihat sekarang kan contohnya di sosmed lah, kebanyakan orang gitu, mulai dari anak kecil, usia kita, remaja, yang tua-tua, sekarang kan pada main sosmed. Nah, sedangkan kan banyak sekarang tuh kayak cerita-cerita hoax, berita-berita hoax, yang orang-orang tuh ya cuma baca dari captionnya aja gitu. Nah, orang-orang tuh lebih bisa nangkap suatu berita itu dari tulisan pendek gitu. Temanya doang. Iya, temanya doang, judulnya doang, tanpa melihat caption. Contohnya nih, kemarin kan ada berita bahwasannya di negara Thailand itu sudah diresmikan pernikahan LGBT plus Q. Nah, orang-orang percaya ini, langsung kan ngehujat, wah Thailand kena azab segala macam gitu. Nah, ada dua fakta ya teman-teman ya saya jelaskan nih. Di berita itu memang di atas satu bahwa LGBT itu disahkan. Nah, disahkan itu ada beberapa tahap. Contohnya nih, ini membahas literasinya aja ya. Ini sebagai contoh, di Thailand itu belum resmi pernikahan LGBT. Nah, undang-undang ini baru disahkan di parlemen. Nah, di parlemen itu dimasuk ke menteri. Udah menteri beberapa bulan, ditandatangan raja. Setelah tanda tangan raja, ada proses lagi. Jadi masih panjang gitu. Belum sah di Thailand itu pernikahan LGBT itu belum sah. Nah, sedangkan orang-orang khususnya teman-teman kita ya, negara kita ini, orang-orang tuh bacanya wah menjustifikasi. Iya, langsung menjustifikasi, wah ini negara kena azab segala macam, bahwa dulu kan kaum Sodom yang diajab segala macam. Sedangkan orang-orang nggak baca captionnya gitu, nggak baca beritanya secara menyeluruh, cuma baca judulnya aja bahwa LGBT itu disahkan di Thailand, padahal belum gitu. Dan kemungkinan juga ada kemungkinan kecil gak jadi gitu. Nah, terus fakta kedua itu di Thailand itu nggak semua warga Thailand itu LGBT, hanya sebagian kecil, mungkin 10 atau ya 5%-nya lah orang-orang di Thailand itu LGBT. Nah, orang-orang itu nggak mau ngedengar fakta tersebut, nggak mau dengar bahwasannya LGBT itu belum disahkan secara menyeluruh di Thailand, terus nyangkanya semua orang Thailand LGBT, padahal enggak gitu. Ya kayak kita lihat lah contohnya di kita banyak banci ya apa ya banci kasarnya ya itulah ya banci lah. Itu kan orang-orang yang tanya wah setiap orang-orang itu banyak nih, padahal kan di kita juga dikit gitu. Yang sama halnya dengan di Thailand juga, yang nggak semua orang, nggak banyak lah gitu orang-orang yang support LGBT. Nah, pendapat Mas Ron gimana nih orang-orang yang cuma tahu doang dari judul tanpa males ngapain baca panjang-panjang dari judulnya juga udah mewakili, padahal enggak gitu. Nah, gimana nih Mas Ron? Ini sambil aja ya. Sebenarnya itu berhubungan sama ini ya. Kita pahami dulu literasi lebih ini dulu. Kalau pendapat aku, literasi itu bukan soal baca tulis, bukan soal bukan soal mereka baca banyak seberapa banyak buku tuh Pak, cuman soal pemahaman gitu loh Pak. Ya, kayak kembali tadi ya kayak misalkan di Indonesia itu banyaknya buku sama masyarakat di Indonesia itu hanya 0,5% yang minat buku. Bukan minat buku, banyaknya buku. Oh, banyaknya buku. Sama banyaknya penduduk Indonesia itu hanyalah 0,5%. Itu data dari
Perpusnas kalau nggak salah. Nanti Kalau salah berarti benar. kalau salah berarti benar. Itu 0,5% dari sini sebenarnya bukan. Nah, 2008 menurut Kang Maman itu dari penelitian yang telah dia telusuri itu Indonesia itu minim baca, nol bacanya, orang nggak bisa baca tulis itu sekitar 10%. Tapi semakin kesini itu semakin naik, semakin turun. semakin turun. Jadi degradasi ya. Ya, jadi otomatis secara tidak langsung ketika melihat Indonesia, berarti si baca tulis di Indonesia ini udah bagus gitu. Tapi kenapa ketika melihat berita ataupun informasi apapun mereka langsung menjustifikasi? Nah, ini sebenarnya bukan mereka nggak mau baca atau gimana, cuman perspektif dia memahami baca buku itu belum tepat, Pak. Kayak misalkan gini, di sekolahan itu ada 15 menit baca sebelum masuk kelas di SD misalnya. Kurikulum waktu itu kayaknya kayak gitu. Nah, 15 menit masuk kelas sebelum baca ini tuh kan dia nggak disuruh menjelaskan ulang gitu. Bahkan maksudnya nggak disuruh ngejelasin ulang atau menuliskan ulang tentang apa yang dia baca gitu. Artinya bahwa literasi itu bukan hanya sekedar bagaimana dia membaca, tapi bagaimana dia menceritakan kembali dan bagaimana dia menuliskan serta bagaimana dia mempraktekkan isi tulisan itu gitu. Nah, dengan sebab ini akhirnya didorong oleh era yang sekarang disebut post truth, di mana informasi itu banyak sekali berita-berita tentang hoax atau tidak benar. Karena apa ya? Karena yang dicari oleh media itu adalah bagaimana orang bisa mengakses informasi itu secara cepat, secara banyak. Jadi mereka ngasih judul yang menantang atau judul yang biar gampang viral gitu, ya, ibaratnya seperti itu. Makanya ketika dilihat banyaknya enaknya media sekarang itu, akhirnya poster semakin menjamah gitu, Pak. Jadi ya mungkin lebih tepatnya bangsa Indonesia itu bukan kurang literasi atau kurang baca buku, enggak. Cuman aku lebih menyoroti kurang minatnya. Maksudnya minat tuh, misalkan aku minatnya di pendakian gunung, berarti aku akan secara tidak langsung menelisik atau mencari hal-hal tentang pendakian gunung. Nah, kebanyakan orang generasi muda di kita itu minimnya di situ, Pak. Minimnya kayak dia nggak tahu minat dia di mana gitu, sehingga dia nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Kalau menurut salah satu dosen di Jerman itu katanya minimal orang baca buku itu dalam satu tahun itu menghabiskan 3-4 buku minimal. Itu sama bukunya apa judulnya aja? Sama bukunya secara full gitu. Jadi disebut literasi itu seperti itu, Pak, menurut aku gitu. Ya, jadi bukan hanya tentang kita bisa membaca atau bisa menulis, tapi kita juga memahami apa yang kita baca. Terus setelah kita memahami apa sih ini tuh kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, begitu mungkin ya. Soalnya ini kita juga berbicara tentang rendahnya minat mungkin ya, tadi yang disebutin oleh Mas Ron. Mas Ron aja ya. Nah, Mas Ron, Kang Mas Ron kan nggak enak kan, bukan orang Sunda gitu. Mas Ron kan bahwasannya minatnya yang sedikit gitu ya, kurang gitu. Orang-orang ya baca ya cuma sekedar baca gitu, tanpa mereka tahu apa yang mereka baca. Bisa jadi kan kayak grup keluarga nih tiba-tiba ada yang nyebar hoax kan, ibu-ibu sekarang wah langsung justifikasi. Wah ini ada ular berkepala manusia, wah ini kamu durhaka jadi ular kayak gini kan, sering kayak gitu kan. Nah mungkin itu dari minatnya, kurang minatnya dalam literasi itu kan. Tadi juga disebutkan di KBBI bahwasannya literasi itu kemampuan seseorang, kemampuan individu untuk memahami dalam kecakapan bersosialnya. Nah ini juga kita ada data ya teman-teman, nggak hanya kita ngomong bahwasannya literasi di Indonesia itu rendah cuma dari pengalaman kita. Nah ini juga pernah dilakukan penelitian oleh OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, halusnya Inggrisnya. Nah ini itu ada dua ya, ada penelitian itu ada menurut PISA dan menurut PIAAC. Anjay. Nah PISA itu artinya itu program for International Student Assessment. Nah jadi PISA ini diadakan tadi ikut sertakan oleh 78 negara. Ini dari hasil 2018 ya, 2018 bahwasannya 15 siswa umur 15 tahun itu dia ikut tes ini. Dan nah tes ini itu terdiri dari level 1, 2, 3. Nah tes ini tuh dalam bidang matematik, literasi, dan apa satu lagi itu
Bentar. Dan sains. Nah, dari kadar sains sama matematik aja, siswa yang 15 tahun ini cuma bisa menyelesaikan level 1. Level 1? Ya, yang dimana level 1 itu cuma matematika satu tahap. Contohnya 7 kali 8, 10 kali 2, kayak gitu-gitu aja. Nah, ketika udah tahap 3, apalagi udah pakai datang huruf ya, kayak aljabar kayak gitu. Nah, cuma 20% orang yang, siswa ini yang berhasil naik ke level 2 sampai level 3. 20%? Ya, dari beberapa siswa yang ikut itu. Kemudian yang ini kan untuk siswa. Nah, kemudian untuk PIAAC-nya yaitu Program for International Assessment for Adult Complement. Jadi orang dewasa. Nah, orang dewasa di sini Indonesia itu diwakilkan oleh orang-orang Jakarta. Nah, orang-orang dewasa di sini paling banyaknya sekitar berapa persen dari sini tuh? Nah, dari diikuti oleh 40 negara dan 70% masyarakat Indonesia hanya bisa memahami suatu berita, suatu informasi itu dari teks pendek. Nah, sisanya 30% itu baru bisa. Nah, ketika yang 70% ini disodorkan, dikasih informasi dengan teks panjang, mereka susah memahami ini berita apa sih gitu. Apa itu dalam teks Indonesia ya, belum dicoba dalam teks bahasa lain gitu, mungkin bahasa Inggris ya. Nah, lihat dari tes ini ya, ini 2018 ya, tau kan 2024 ini udah keluar juga ya. Cuma saya belum sempat cari. Nah, bisa dilihat dari beberapa tes ini bahwasanya emang bener gitu, literasi Indonesia itu emang kurang. Jangankan ke minat yang tadi yang Mas Rod bicarakan lah, dari skillnya dia memahami, skillnya dia membaca aja dalam memecahkan persoalan itu masih sulit gitu. Masih sulit. Jadi ya sebenarnya nggak heran gitu ketika sekarang banyak anak SD baca berita, misalkan game ini bisa ngasilin duit, ya dia bener-bener main game gitu biar ngasilin, padahal enggak gitu. Ada syarat-syarat tertentu kenapa kita bisa ngasilin duit gitu. Ada misalkan pekerjaan freelance, kayak dulu tuh saya pernah nemukan kayak kita komen-komen di marketplace, kita pura-pura beli barang marketplace, ya orang-orang nggak mau tahu caranya, ya mereka cuma tahu gimana caranya dapat duit dengan instan, dengan judi online. Iya. Nah itu sih, jadi kak, ya sudut pandang kita tuh wajar aja gitu kan, sering disebut juga ya di berbagai berita bahwasanya IQ rata-rata orang Indonesia itu kan 78. Itu 2019. Terakhir di tes itu 2020 atau 2022. Nah itu jadi ya 92. Naik jadi 92. Ya alhamdulillah itu ada peningkatan ya. Alhamdulillah walaupun gak terlalu signifikan. Tapi ya bukan berarti kita juga ya udah pandai gitu ya. Ini cuma pembahasan aja, ya mencari sudut pandang aja. Jadi wajar aja gitu ketika banyak orang gitu kayak ya tadi WhatsApp keluarga tiba-tiba nyebar hoax, pada percaya disebarin kan, sosok ini lihat ini berita pada mah hoax kan, banyak juga yang kayak gitu. Jadi nggak aneh juga gitu, bukan nggak aneh kita menormalisasi ya, tapi kayak oh ini orang kurang nih literasinya, kurang minat dalam memahami suatu informasi. Jadi banyak miskom kan ketika kita lihat berita di Instagram nih. Berita di Instagram bahwasannya si Anu selingkuh ini bla bla bla. Wah ini. Jadi orang-orang tuh lebih, ya tadi kata Mas Ron, lebih senang membaca berita yang kontroversi daripada kan kayak dulu tuh ada anak SMK dia itu membuat mobil. Sekarang kan hilang gitu ya beritanya. Tapi ketika ada perceraian artis, booming lagi kan. Inisialnya R. Nah, langsung kan booming gitu di mana-mana kan. Ya ini lebih menarik gitu, ini lebih bisa menjual. Ya kalau kasarnya gitu, kasarnya sosial media sekarang tuh ikut program Indonesia Cemas, bukan Indonesia Emas. Iya. Tapi gini Pak, aku punya sebuah perspektif terkait literasi ini. Gini, di era sekarang kita bisa sebut generasi Alpha sama generasi Z ini tuh kita ya Gen Z sama generasi Alpha itu emang generasi yang tanpa babak ibaratnya, ya kan. Tanpa babak itu maksudnya adalah orang tua kita itu tidak menemukan zaman kecanggihan teknologi seperti apa yang kita rasakan saat ini. Nah, intinya gaptek gitulah ya. Bukan gaptek sih ya, lebih ke kayak mereka ngerasain aja era sekarang ini gimana canggihnya teknologi, sedangkan kita itu merasakan di fase itu gitu. Nah, poin pentingnya adalah di mana tingkat memahami orang zaman dulu, generasi milenial dan ke bawahnya itu lebih bisa memahami, bahkan even dia nggak bisa membaca tulis Pak. Ya.
maksudnya di orang-orang dulu itu ya dia nggak bisa baca nggak bisa tulis tapi tingkat memahami tentang sesuatu hal itu tinggi. Kayak misalkan zaman Nabi mungkin ketika dia berbicara tentang Iqra bacalah, ketika nggak ada tulisan apa yang mau dibaca gitu loh. Nah jadi mungkin dari perspektif literasi itu bukan hanya sekedar di objek buku atau objek yang kelihatan gitu ya, cuman ya literasi di segala bidang, pemahaman di segala bidang. Makanya konteks utamanya adalah bagaimana tingkat kita memahami sesuatu hal. Even itu misalkan daun yang jatuh aja, daun jatuh itu memberikan manfaat, bahkan dia sampai jatuh ke tanah dia masih bermanfaat untuk sebagai pupuk organik ibaratnya. Tanah. Nah itu orang tua zaman dulu punya pola pikir yang seperti itu sampai gitu. ke sana sampai ke sana gitu lah. Sekarang kita itu kan nggak punya ini bisa dikatakan nggak punya batasan atas teknologi kecuali kita sendiri yang membatasi gitu kan. Ya. Nah makanya atau internet baik yang membatasi ya. Nah bisa itu, dan orang tua pun nggak bakalan lebih pinter mungkin gitu loh, kalau salah mau digresin mungkin nggak bakalan lebih pinter dibanding kita, karena kita yang memang orang yang menemukan, maksudnya orang yang berada di zaman ini gitu loh, kecanggihan teknologi itu. Orang tua dulu mungkin nggak main TikTok, tapi orang sekarang main TikTok. Tapi ada juga orang tua yang sekarang main TikTok ada. Ya cuman kan nggak secanggih kita gitu loh. Nah dari sini apa ya sebenarnya kita bisa memahami bahwa masuknya suatu informasi atau atau berita itu tanpa batasan Pak. Jadi kita di filter gitu. Nggak ada filternya, kita sendiri yang memfilter. Makanya ketika orang tidak punya pondasi pemahaman yang tepat akan memahami kecanggihan teknologi ini sebagai hal yang naif aja gitu loh Pak, tanpa memiliki arti yang bijaksana gitu. Karena sejatinya teknologi itu kan memberikan manfaat yang ada batasnya gitu loh. Seharusnya ya ketika kita menggunakan teknologi sesuai dengan waktunya terkontrol, mungkin ya kita bakalan enak memahami untuk menghabiskan aktivitas ini di memahami hal yang lain gitu, tidak hanya di sebuah HP doang, gadget doang gitu. Ketika di gadget doang ya udah waktu kita akan habis. Bahkan kita ambil contoh algoritma Reels atau algoritma TikTok yang hanya seberapa menit dan serandom itu gitu. Itu kan otak kita diajak untuk tidak fokus gitu. Apa yang ditonton kita selama 5 menit yang lalu kan kita nggak tahu, padahal kita udah tonton gitu. Jadi ya hanya dopamin aja, itu hanya efek dopamin yang terus gitu. Makanya baik menggunakan HP ataupun gadget ataupun informasi teknologi apapun, tapi ada batasnya gitu. Sesuatu hal yang baik itu kan ada batasnya. Kalau apapun, kalau sesuatu kita yang berlebihan ya nggak baik gitu. Kalau kita berlebihan ya nggak baik gitu. Makanya kita olahraga baik ya. Cuma karena berlebihan jadi nggak baik. Terus gini Pak, kalau ngomongin literasi lagi, aku ada contoh yang mungkin dia tidak bisa baca tulis tapi secara pemikiran, secara pemahaman dia bagus. Kita ambil masyarakat Baduy. Apakah generasi muda anak Baduy sekolah? Apakah Baduy dalam mungkin ya? Apa Baduy luar? Baduy luar pun dia tidak boleh bersekolah. Tapi apakah dia bisa mengejustifikasi? Enggak. Apakah dia pemahamannya tidak lebih pintar daripada anak-anak sekarang? Enggak. Tidak ada dari jaminan. Makanya baca pun tidak bisa menjadi jaminan seseorang berpikiran maju gitu. Tapi tingkat pemahaman yang aku sering-sering sampaikan bahwa ya pemahaman seseorang, bahkan gini, kita baca buku, kita salah memahami pun akan jadi nggak karuan gitu kan, salah memahami sebuah buku gitu. Kalau di masyarakat Baduy kan generasi mudanya ya dididik langsung oleh masyarakat mereka, diajak cara memahami tumbuh-tumbuhan itu seperti apa, gunung itu seperti apa. Apakah dia Yun Sewu jauh lebih tidak pintar daripada masyarakat kita kan enggak juga. Toh mereka buktinya bisa menjaga alam hingga saat ini, toh mereka bisa bertani hingga saat ini. Apakah dia baca kan enggak? Tanpa tercampurnya teknologi kayak gitu tetap bisa bertahan hidup. Nah itu makanya apa? Terus apa dong kuncinya mereka? Ya kuncinya mereka adalah bisa memahami apa yang telah nenek moyang mereka sampaikan gitu. Itu bahkan dari cerita rakyat folklore aja mereka sudah bisa paham gitu. Makanya ketika kita bahas ke belakang lagi, masyarakat yang dulu nenek-nenek kita itu oke, secara baca tulis kita emang rendah gitu, tapi secara pemahaman lewat pendengaran segi cerita itu mereka sangat bisa memahami Pak. Makanya solusinya untuk generasi muda sekarang ini mungkin biar mereka bisa memahami lebih tepat, mungkin
apa namanya, konsep perpustakaan dirubah seperti tempat nongkrong. Ya, soalnya kan kayak ke perpustakaan itu jenuh, bosan. Iya. Apalagi kan kalau perpustakaan sekolah, isinya itu kan buku LKS, gitu, buku pelajaran tanpa ada informasi di luar sekolah gitu. Iya. Kan jadi kita juga ya dulu ketika zaman sekolah malas gitu ke perpustakaan. Kecuali emang nyari buku buat mata pelajaran yang kita mau pelajari kan. Iya. Di luar itu kan nggak ada gitu. Iya, makanya ya itu, ambil contoh lagi, misalkan kita ambil contoh di masyarakat Tenganan. Di masyarakat Tenganan ada namanya sekolah adat. Anak-anak kecilnya apakah mereka diajarin baca tulis? Enggak. Mereka diajari untuk mengerti tentang nenek moyang mereka. Kayak kenapa nenek moyang mereka itu masaknya tidak memakai garam. Kenapa nenek moyang mereka itu selalu menjaga alam, menghargai alam seperti itu. Mereka dikasih paham, Pak, dikasih praktekkan langsung, ini loh kenapa nenek moyang. Padahal tidak ada tulisan secara konkret di situ, tapi mereka percaya dan mereka memahami hal itu. Dan melaksanakan pemahaman mereka. Iya, mungkin generasi Gen Z dan milenial sekarang yang mungkin mereka lebih suka mendengarkan kan, karena emang ya itu turunan gitu bahwa masyarakat Indonesia memang tingkat pemahaman dari cerita itu memang sangat ngeri banget. Misalkan diceritakan tentang apa namanya Prabu Siliwangi kan, itu event itu cerita rakyat kan, banyak orang yang paham dan mempercayainya kan, kayak Borobudur kan kayak ya, gitu. Ya, itu kan apa namanya tentang pemahaman mengenai cerita-cerita yang disampaikan secara turun temurun gitu, Pak. Itu terus ini aku punya, boleh motong dikit gak? Siap. Ini pengen ngehujat dikit nih. Tadi kan nih bilang sama Mas Ron ya, yang salah itu bukan tingkat membacanya yang rendah, tapi tingkat memahami bacanya yang rendah. ya, Anda nih udah bacanya gak pernah, jarang baca, minat bacanya rendah, gimana mau memahami literasi, bener gak? benar. Ya orang-orang kayak pengen instan aja gitu sekarang tuh, ya gak mau baca panjang-panjang, gak mau baca ribet segala macam, ya pengen tahu itu informasinya apa gitu. Nah itu juga kan masuk ke pola pikir anak-anak sekarang ya. Mungkin saya juga termasuk ya, nggak menjustifikasi bahwasanya juga udah bagus gitu dalam literasi. Ya kadang-kala saya juga merasakan gitu, mau itu berita yang penting atau enggak ya, ini gimana caranya saya pengen tahu cepet nih beritanya tanpa harus baca segala macam, ya emang faktanya demikian di lapangan seperti itu gitu Mas Ron. Dan mungkin karena cepatnya teknologi juga. Iya. Nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, aku punya ini Pak, punya solusi yang keren buat teman-teman yang ini. Nah, yang apa? Yang menonton. Buat teman-teman biar apa ya, biar kita gairah kita terus tumbuh terkait sama membaca itu, aku punya program namanya 1 minggu menelisik. Nah, 1 minggu menelisik itu misalkan aku mau mencari tahu tentang kenapa buah itu suka jatuh dari pohonnya. Buah apa dulu nih? Buah apapun. Soalnya kan semangka di bawah nggak jatuh. Buah yang di atas. Ya kan? Nah, dalam 1 minggu kita mencari hal itu sampai ke akarnya. Entah itu lewat tontonan YouTube, entah itu lewat membaca, itu untuk menumbuhkan minat, Pak. Ya. Ataupun lebih kerennya lagi, misalkan minatnya aku misalkan di Vespa. Dalam seminggu aku mencari tahu tentang Vespa sampai ke akar-akarnya. Jadi seminggu itu aku tontonan YouTubeku di tentang Vespa, bacaanku di tentang Vespa. Nanti seminggu itu kita akan mengetahui secara detail bagaimana Vespa, bagaimana pohon itu buah itu jatuh dari pohonnya. Benar. Nah itu salah satu trik buat teman-teman semua untuk apa ya, untuk bisa memahami lebih dalam Ya, dan mungkin bisa mulai dari hal yang kita suka gitu ya. minat kita dulu Ya. misalkan, jangan yang aneh-aneh dulu. Nah, programnya itu Yang aneh-aneh kayak gimana? jangan aneh. Bagaimana caranya max win 300 juta cuma depo 50.000, contohnya itu kan. Iya. Nah itu pokoknya 1 minggu itu kita Fokus dalam satu bidang yang kita minati gitu. yang kita pokoknya cari tahu, di kaji secara detail sampai ke akar-akar, sampai kita benar-benar Memanfaatkan teknologi. iya dengan teknologi baca, ataupun kan secara tidak langsung ketika kita dengerin atau cari tahu di media kan pasti akan diarahkan ke tulisan juga gitu. Iya. Pada akhirnya ya kita akan baca-baca juga gitu. Nah terus yang kedua, aku punya pengalaman teman Vespa aku, dia orang Jawa Timur, dia kuliah di ISI Jogja. Terus dia itu pakai Sespan gitu Pak, Vespa yang ada pinggirnya gitu. ada pinggirnya gitu. Dia setiap dia pulang ke rumahnya di Jawa Timur, di Malang apa Surabaya lupa, pulang ke Jawa Timur dia bawa ada rak kayak buku gitu. Jadi dia perpustakaan keliling pakai Vespa. Nah itu
itu justru malah menarik minat anak muda karena belajarnya dengan cara yang santai gitu loh Pak, bisa di mana aja. Mungkin anak-anak muda yang bisa sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil makan, karena ya konsep, sorry aku bukan mengkritik, tapi aku pun juga merasakan di beberapa perpustakaan yang di Bandung, perpustakaan yang di mana ini, yang di sini, yang di Perpustakaan Nasional di Bandung ada 2 itu aku pernah ke sana ya. Memang sistemnya masih sama seperti kayak yang dulu, tidak upgrade bagaimana caranya dia agar supaya menarik minat baca para anak-anak. Ada ruang diskusi, ada ruang rokok, ada ruang, dan boleh mungkin baca sambil makan sambil ngopi kan enak, sedangkan di perpustakaan nggak kan boleh gitu. bawa makanan minuman di luar nggak boleh kan. Takut ketumpahan loh, kan kita punya otak Pak, kita Ya, maksudnya tahu. kita sengaja Nah, logikanya kayak bodoh. maksudnya kayak gitu setidaknya gitu. Itu dua tadi poin penting teman Vespa aku ini yang keren lah menurut aku. Dia punya inisiatif untuk bagaimana cara dia menarik minat baca. Jadi kan anak-anak kecil itu kan gini Pak, yang aku merasakan selama aku naik Vespa itu anak-anak kecil itu tertarik sama Vespa karena Vespa itu unik. Khasnya unik tuh loh, motor kayak gini gitu. Ya motor lain kan kayak udah biasa kayak Iya, Vario gitu sering ya. lihat gitu lah kan. Kalau Vespa kan jarang gitu. Makanya ketika dia datang ngomong ini apa, jadi datang terus oh ternyata isinya dari buku. Akhirnya dia setiap berhenti ada anak-anak datang baca buku di situ, mewarnai atau apa gitu. Terus ngajak diskusi kenapa bintang itu warnanya putih tidak merah, atau kenapa matahari itu harus panas tidak dingin aja. Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita harus terus ditanyakin kepada generasi-generasi yang, soalnya gini Pak, generasi alpha itu yang aku pahami dari lingkungan aku itu ketika ditanya mereka jawabnya satu kata atau satu kalimat, nggak bisa menjelaskan secara detail. Contoh Misalkan kenapa air itu bisa mengalir dari air itu ada di dalam tanah misalkan. Ya karena tanah itu tempat menyimpan air gitu. Terus ya udah aku kasih PR kamu, dalam waktu seminggu kamu cari tahu kenapa air itu keluarnya dari tanah. Mereka cari tahu ya, dia tidak bisa menjawab secara full bagaimana air itu bisa muncul dari tanah gitu. Sebenarnya dipancing-pancing dari pakai pertanyaan sanyo bisa. Pertanyaan kecil seperti itu mungkin bisa lebih membuat anak semakin rasa ingin tahunya semakin tinggi. Ya dulu juga ada pengalaman ya, ini bukan curhat ya, beneran pengalaman ketika saya pernah ya iseng-iseng lah ikut komunitas buku ya, komunitas buku, semua yang bukan yang gede-gede banget udah punya nama ya, kayak kecil-kecilan lah, anak-anak tongkrongan gitu. Anak tongkrongan saya itu dia bikin gimana nih kalau kita bikin komunitas buku, kita nyoba lah bikin buku ya seadanya gitu. Saya punya buku apa kumpulin, punya buku apa kumpulin. Yeah. Tapi bukunya bukan buku-buku berat ya, kayak buku-buku novel yang tebel gitu, buku tentang biografi tokoh siapa, ya buku-buku bacaan biasa aja gitu yang anak SD masih bisa baca lah gitu. Ya ketika saya ngasih bacaan tersebut nih, misalkan kita ke kampung A, di kampung A tuh kita pengumuman dulu, biasa izin ke RT aparat setempat lah. Kita pengumuman juga nih ke anak-anak, adek ini ada buku gitu, kayak buku mewarnai segala macam. Di sana kan kita lihat gitu, anak-anak yang ketika mereka sebenarnya nggak ada minat, penasaran pengen baca, tapi mereka penasaran itu bukan kebaca ini apa nih gitu. Iya. Penasaran bukan kan kayak dari ke Vespa, bukan mereka penasaran pengen tahu Vespa, tapi penasaran Vespa ini apa gitu. Nah iya, sebenarnya dari hal kecil itu dulu ya gitu. Nah berdampaknya kan ketika kita udah selesai nih tugas di kampung A, mereka malah merasa kehilangan gitu. Iya. Aku sekarang udah mulai suka baca, aku sekarang udah mulai suka nih memahami suatu teks kalau bahasa orang tuanya mah gitu. Tapi ketika kita udah selesai ya mereka merasa kehilangan gitu. Nah sampai di titik itu berpikir bahwasannya ya emang anak-anak kecil itu emang mereka tuh gampang diajak gitu dibandingkan orang-orang yang ya itu lah udah anak SMA gitu. Ketika mereka udah mengenal dalamnya teknologi gitu, tentang canggihnya teknologi, ya mereka kasarnya mah gitu malas gitu lah, malas kayak masih baca-baca lagi ya orang mah pengen main game, ya orang pengen gimana caranya hasilin duit gitu, kayak gitu kan. Sebenarnya buat minat baca itu gimana sih solusinya? Kayak kan tadi buat minat literasinya ya itu tanpa harus membaca ya, kita memahami alam juga udah bisa, minat literasi kita udah tinggi. Sedangkan kan orang konotasinya itu ketika kita minat baca tinggi ya literasinya juga tinggi. Sedangkan kan orang-orang sekarang malas baca. Kalau untuk kan tadi untuk solusi anak-anak ya yang gampang lamun sudah nama diolok lah gitu, dibujuk dikit deh sini deh gitu. Ini ada bacaan bagus, ya anak-anak mau aja gitu. Selama gak dikasih permen narkoba gitu ya aja gitu.
Tapi kan buat orang-orangnya khususnya kayak kita lah, karena juga kan itu saya kemarin sempat beli buku, belum saya baca sampai sekarang. Emang buku kiri juga sih agak rawan lah gitu, saya baca takutnya, wah ternyata aku salah selama ini. Kayak gitu kan takutnya. Ya belum ada gurunya lah. Solusinya gimana nih buat kita yang udah remaja lah, itunya yang udah sering main gadget gitu, sering scroll TikTok, lihat cewek-cewek joget gitu, biar minat baca kita itu tinggi lagi gitu Mas. Pertama batasin kita bermain gadget. Pertama itu. Jadi kalau aku ada program setiap hari Minggu HP off. Nah, tadi main HP? Ya. Di hari Minggu loh. Apa namanya di pokoknya 1 minggu sekali itu kalau misalkan di rumah nih ya HP off dalam 1 minggu, dalam sehari itu gitu. Nanti ketika HP off itu kan apa namanya kita punya apa ya, ada gabut lah istilahnya. Nah, ya. Ngapain ya. Nah, salah satu hal yang menarik adalah yaitu kita punya koleksi buku atau kita punya main ke perpustakaan gitu. Yang sekiranya bacaan itu bisa apa ya, bisa mood gitu loh. Aku ada beberapa buku yang ketika baca itu pas momentumnya ini atau pas baca itu ketika aku pengen moodnya naik, baca buku ini gitu. Jadi ya emang ada beberapa buku yang enak dibaca ketika sesuai mood aja gitu. Tapi ketika mungkin nggak lewatin handphone ditaruh off gitu misalkan ya, secara otomatis insting kita ya bakal mencari kegiatan lain gitu. Atau enggak dengan cara yang itu mencari tahu dalam 1 minggu itu, mencari tahu tentang satu hal itu tadi. Oh yang tadi ya. Iya, terus aku setiap naik gunung itu selalu bawa buku Pak. Itu diapain bukunya? Anjir ngapain berat-berat kan orang pada mikir, wah kalau orang naik gunung bawa buku ngapain, mau buat bakar-bakar katanya kan. Padahal enggak Pak. Mikirnya aku ketika aku tersesat aku akan baca buku Pak. Karena baca buku itu meskipun di dalam keadaan darurat, keadaan kita panik, kita bakalan santai gitu. Karena jadi kalau bukunya soal PNS gimana? Nah, makanya bukunya harus sesuai yang mood kita gitu. Kebanyakan buat soal Jerome kan naik Iya. gunung kan buat apa gitu? Soal buku yang kita sukai gitu. Buku yang kita sukai, misalnya kita bawa naik gunung, ketika kita tersesat, mindset kita ya apa namanya? Kita baca buku gitu. Itu. Nah, mungkin dua itu off HP dalam 1 minggu sekali lah, atau enggak minimalnya ada batasan dalam main gadget gitu. Supaya ya, karena ya nggak akan ada berhentinya Pak gitu. Kalau kita main HP gitu, kalau kita ngisi namatin TikTok sama reels Instagram, gak bakal tamat-tamat itu ya? Iya, misalkan gitu. Kalau enggak inilah yang simpel aja yang sering dilakukan, misalkan matiin saklar rumah. Saklar rumah kan kita nggak bisa ngakses. Mau bayar listrik kayaknya. Misalkan. Misalkan. Itu salah satu cara gitu. Jadi ketika kita punya aktivitas lain ya nggak hanya di handphone doang gitu. Ininya mungkin yang aku garis bawain ya tingkat main gadgetnya di generasi milenial dan generasi alpha ini udah over menurut aku. Bahkan kita ngobrol pun ada orang yang sambil nggak sopan gitu. Padahal itu kan nah gitu loh. Tapi generasi alpha apakah tahu kalau kayak gitu tuh nggak sopan kan? Iya. Nah, kan dengan orang tua juga mereka ngobrol sama orang tua, diskusi misalkan habis makan nih di ruang tamu gitu, di ruang keluarga masih main HP gitu kan. Sebenarnya orang tua juga mau marahin, tapi kan orang tua sendiri yang ngasih mereka gadget kan. Dan bacaan pun tidak harus di buku gitu loh, di HP ataupun di laptop pun kan banyak bacaan yang bisa kita akses dan gratis. Kalau misalkan kamu nggak punya uang untuk beli buku gitu ya, daripada kamu ke perpus harus ngembaliin lagi, ataupun daripada kamu ya udah kamu manfaatin teknologi itu kan banyak buku-buku yang gratis yang ada di media gitu, e-book gitu misalkan. Dan ya itu sesimpel itu gitu kalau cara aku. Dan mungkin bagi teman-teman yang pengen moodnya naik ketika baca buku, aku punya saran 2 buku. Nanti Ahmad kalau punya saran buku buat teman-teman, aku ajarin baca 2 buku untuk menaikkan mood baca buku kalian naik adalah kreatif sampai sila kelima, kreatif sampai mati. Sila ke-6 dong. Iya, sila ke-5. Wah. Jadi maaf ya, bukan penistaan Pancasila ya, jangan digugat ya. Sila ke-6 yaitu kreatif sampai. Oh iya, saya pernah baca itu. Wah, itu sampai tamat tapi lupa isinya apa. Mood booster itu. Ya, itu asli. Terus yang kedua, kalau pas malam nggak ada main gadget gitu, bacanya buku Dunia Sobi. Wah, itu berat itu. Tapi enak Pak, bacanya malam. Walaupun kita gak paham,
Baca yang aja. penting jangan bosen. Saya baru 5 halaman udah nyerah itu Pak. jangan bosen untuk memahami gitu. Bahkan mood kita itu kadang-kadang bisa pengaruh Pak baca buku. Misalnya kita baca buku sekarang moodnya enak sama baca buku besok pas moodnya berantakan, beda perspektif kita banding kita. Cuman ketika baca 2-3 kali mungkin tingkat pemahaman kita lebih mendalam daripada sekedar baca lalalala gitu. Dan ada juga beberapa orang yang ketika baca itu tidak dari awal sampai akhir tapi milih poin-poin yang menarik aja. Yang terisi. Nah itu gitu kan untuk menyaring biar kita mood membaca. Bisa juga dibaca. Makanya yang aku tegasin lagi bahwa titiknya adalah bukan kamu selesai membaca atau kamu telah membaca, tapi bagaimana kamu memahami isi bacaan itu, apakah itu sesuai sama apa yang ingin penulis sampaikan dalam buku itu atau bagaimana. Kalau baca Dilan boleh baca Dilan. Ya itu silakan gitu, maksudnya ya selama itu bacaan, selama itu hal yang bisa membangun. Konklusinya kan adalah the topnya, puncaknya membaca itu kan adalah bagaimana kita paham, bagaimana kita bisa menuliskan ulang dan menceritakan ulang isi buku itu dan kita bisa mempraktekkan. Finish dari literasi itu kan ada di situ Pak. Bagaimana kita bisa menuliskan ulang, bagaimana kita bisa memahami. Pemahaman itu kalau nggak dilatih ya tumpul dia Pak. Nggak akan paham sampai kapanpun. Makanya kenapa kita baca ya supaya paham ketika melihat maling itu nggak ngejas maling itu bla bla bla, maling itu bla bla bla, enggak. Dalam bahwa maling pun ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Dan mungkin keluarnya dia kelaparan anaknya, keluarganya kan bisa aja dia tidak punya solusi lain untuk dia mencuri ya kan. Daripada ngemis kan sebenarnya maling menantang ya. Siapa tahu ya kan? Lebih menantang maling daripada ngemis. Jadi berperspektif baru. Jadi enggak yang Not ya langsung teman-teman, not. Jadi daripada ngemis lebih baik maling. daripada ngejustifikasi gitu kan. Wah maling itu bangsa terlalu dihakimi itu ya menurut aku Jangan jauh ditemukin ya. Hal-hal yang kurang inilah kita harus tahu dulu latar belakangnya. Kalau ada informasi satu pun apa penilaiannya jangan langsung dijustifikasi. Jeleknya itu kita kadang-kadang langsung dijustifikasi gitu, bahwa mencuri itu buruk gitu, mencuri itu baik, tapi caranya yang kurang benar gitu. Nah iya. Mencuri itu benar tapi caranya Judi online memang buruk ya, apa-apanya juga. Caranya buruk itu mengadu nasib. Nah mungkin ya kalau dari saya pribadi buku yang saya rekomendasi itu kan Jujurli. Saya itu kan berawal suka baca itu dari lihat gambar ya, dari komik lah. Nah dulu itu kan saya sering baca komik kayak komik Naruto, One Piece gitu. Beralih ke komik lokal, dulu tuh ada bukunya tuh Real Masjid ya. Benar ya Pak? Nah Real Masjid itu kita mengajarkan bahwasanya kita belajar agama itu nggak harus dari buku kita, nggak harus dari Al-Quran. Ada juga loh alternatif lain gitu. Yang dimana tetap berdasarkan Al-Quran hadis, yang dimana itu lahirlah Real Masjid itu sampai 3-4 buku gitu lupa. Yang dimana isinya itu ya menyenangkan gitu. mood yang buat mood naik. Iya, ketika itu saya usianya ya SMP lah. Dari situ saya belum minat buat membaca apa sih, baca buat besok UAS aja, besok buat ujian aja gitu baca ya. Setelah itu jarang banget baca. Nah ketika saya membaca Real Masjid itu yang dimana isinya itu tentang dakwah tapi dibalut dengan gambar gitu. Jadi ya beberapa hal juga relate dengan oh iya di kitab ini ada gini gitu. Jadi kita ada studi banding juga gitu. Mungkin itu ya dari minat kita ya. Tadi contohnya saya juga kan minat di motor lah. Saya sering tuh pas awal-awal punya motor kan mulai ngerintis ya ngeracik motor lah gitu. Ya saya itu nyari artikel dari sering baca tuh di grido.com tuh. Grido.com itu saya sering banget tuh kan seringnya kayak artikel kayak caranya ganti oli berapa bulan sekali gitu, jarak berapa kilometer kan itu kan sedikit banyaknya menumbuhkan minat baca kita kan. Jadi kan merembet tuh tentang motor itu apa, kayak hal-hal yang mengenai tentang motor itu bisa sedikit banyak meningkatkan minat baca kita kan. Jadi aspek utamanya kan adalah minat dulu tadi kan. Aku minat tadi motor, ya udah gimana caranya aku cari tahu tentang motor. Event itu bacaan, event itu video atau apapun itu, event itu podcast kan yang penting bacaan. Nah itu minat itu yang perlu di bold buat teman-teman adalah bagaimana kita untuk menemukan minat kita gitu, bahwa minat kita itu di mana, minat kita di apa, jadi nanti akan menunjukkan minat baca juga buat karena bisa jadi orang yang gak suka baca buku ketika dia menemukan minat dia di A nih, awalnya dia gak suka kan, karena dia sering baca dari hal yang dia sukai. Ya contohnya dia awalnya baca komik doang nih, baca komik kayak dari Jepang gitu ya, kayak Dragon Ball kayak gitu kan, dulu Dragon Ball, Detektif Conan.
mulai dari sana saya juga merasakan, oh bosan nih baca komik. Saya mulailah ke novel kayak itu tuh banyak lah novel-novel, mulai dari novel cinta, novel komedi sering saya baca tuh. Berpindahlah saya ke novel yang agak berat. Soalnya itu saya paling ingat tuh bukan novel apa bukunya tuh, judulnya tuh Penghuni Bumi Sebelum Manusia. Dasarnya itu emang seru sebenarnya, kayak kita diceritain itu bukan teori tapi cerita gitu. Kan orang-orang lebih senang dengar cerita kan daripada pelajaran, daripada teori menurut A, menurut B. Nah sedangkan di buku itu menariknya ya penyajian ilmunya itu berdasarkan cerita. Jadi kan ya jujur ya, mungkin ada beberapa kenalan saya juga yang dimana dia tuh saking senangnya baca, bisa sampai dia satu novel yang ya 600-700 halaman dia satu malam beres itu. Ya karena emang dia senang banget baca gitu. Malahan pernah saya dulu kan emang deket lah sama orang ini, dia itu besoknya itu mau ujian kenaikan kelas, dia bukan ngapalin buku pelajaran, katanya biar saya tenang saya itu harus baca. Bener dia baca novel, dia selama seminggu itu dia gak ngapalin materi sama sekali, gak ngapalin buku pelajaran, gak buka buku-buku yang udah dia tulis di LKS ataupun buku tulis, dia baca novel selama seminggu dan ranking 1. Itu gak tau emang jenius gitu gimana. Tapi kan sisi positifnya gitu, bagusnya dia ya biar saya tenang buat ujian besok, saya bisa tenangnya dengan membaca ya, karena menaikkan mood, kebutuhan nafsunya terpenuhi lewat si tulisan itu gitu kan, moodnya naik. Jadi ya sebenarnya nanti ngaruhnya kan ke perspektif gitu, jadi kita lebih santai, dia masuk akal, itu memang keren gitu. Itu salah satu ini ya teman-teman, salah satu contoh yang luar biasa yang diceritain oleh Ahmad tadi untuk menumbuhkan minat baca itu, bahwa finishnya baca itu tidak soal pemahaman aja tapi soal ketenangan, soal rasa bahagia kita karena membaca itu gitu. Nah itu sih literasi ya, jangan berat bahwasanya wah literasi apa ini, aku tidak suka membaca ya kayak gitu ya. Orang-orang ya bebas, kalian mau baca apa aja asalkan bacanya itu ya jangan di luar normal lah. Kayak kalian baca cerita novel tentang LGBT ya janganlah gitu ya, tentang ya hal-hal yang kalian minat dalam hal baca. Kayak tadi kan Mas Bro tentang Vespa kayak gitu kan dibaca walaupun itu bukan berbentuk buku gitu. Mungkin kalian minat di tentang hewan-hewan, nonton di TV kan ada tuh Dunia Si Otan ya, mulai kan baca tentang hewan mamalia segala macam. Dan jangan lupa ya pesan terakhir ya sebelum tutup, ada yang mau disampaikan lagi gak Mas? Baca yang paling itu adalah baca Al-Quran. Kalian orang Islam, baca Al-Quran. Baca Al-Quran Ramadan doang. Baca Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang sudah masuk Islam yang mu'alaf berawalnya dari baca Al-Quran. Mungkin itu aja ya buat hari ini. Terima kasih buat Mas Ron ya yang sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Wonosobo ya, jauh banget gila Wonosobo. Dan terima kasih juga untuk tempat yang sudah menyediakan tempat, Kanandar yang punya sekalian kopi ya. Kanandar, terima kasih untuk tempatnya sudah disediakan, terima kasih banyak. Tanpa Kanandar kita bukan apa-apa. Nah mungkin itu saja ya, ingat baca Al-Quran, jangan cuma baca buku, apalagi buku kiri. Terima kasih. Sekian untuk Ruko nomor 4, episode 4 ya hari ini. Terima kasih. Wassalam.